Ya. Selamat sahabat. Tentu kita puji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang menyertai kita hingga pada hari ini. Kita boleh mengikuti kegiatan mulai kemarin sore. Boleh dipesankan. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada panitia yang telah mengundang kami untuk saya secara pribadi untuk melayani di acara di Buka Sahabat ini. Terima kasih. Ada yang belum kenal dengan saya? Banyak kan? Boleh melambaikan tangan yang belum? Berarti kita boleh kenalan sekarang. Nama saya Edward Nixon Sringoringo, seorang pendeta Departemen Pemuda Advent di KJB di Bandung, Jawa Barat. Saya nggak biasa berfoto, sehingga ketika saya buka, saya punya laptop, inilah foto yang terbaik yang ada di dalamnya. Gak sering, apalagi berfoto dengan istri. Kalau orang-orang muda Bandung, kalau datang ke rumah, saudara pasti nggak pernah lihat ada foto kami satu keluarga di setiap sudut rumah. Karena saya tidak begitu biasa berfoto, walaupun sekarang ini adalah zaman selfie ya. Tidak biasa. Ini saya, ini istri saya, namanya Grace. Dan anak saya yang paling besar, namanya Melky. Dan kemudian yang baju merah, anak saya Yusuf. Yang saya berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa melanjutkan generasi pelayanan sebagai seorang pendeta. Dan kemudian yang kecil adalah Aurel yang sekarang masih 5 tahun. Itulah perkenalan singkat. Jadi mana tahu saudara ketemu dengan kekasih saya dan anak-anak saya, berarti itu adalah keluarga dari pendeta Nixon Sringoringo. Itulah perkenalan singkat. Mungkin teman-teman di Bandung saya nggak pernah tampilkan ini karena mereka sudah kenal saya. Karena ketika saya tanya panitia berapa banyak peserta, informasinya tadi dari KAD ya, sekitar 120 orang dan lebih banyak dari luar Bandung. Karena kebetulan saya bukan orang terkenal, sehingga perlu memperkenalkan diri. Demikian perkenalan singkat. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati kami. Terima kasih karena waktu ini kami boleh gunakan untuk menikmati berkat firman-Mu. Dan kami rindu Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami, mengurapi kami, sehingga pekabaran firman pada saat ini, malam ini, boleh menolong kami, sehingga kami akan lebih memiliki kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau memberkati kami pada hari Sabat ini, sehingga Sabat ini akan menjadi Sabat yang istimewa buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa judulnya renungan kita? Dewasa di dalam Yesus. Saya pernah baca satu artikel kecil. Awalnya ketika saya membaca artikel itu, saya berpikir, untuk apa ini artikel kecil yang saya pikir bisa saja terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Dalam cerita itu ada 2 orang pendeta yang sedang mengadakan perjalanan. Tapi pendeta itu menuju arah yang berbeda. Dan kemudian salah seorang dari pendeta itu bertanya,
kamu mau kemana? Kenapa sepertinya kamu buru-buru? Kamu mau kemana? Kemudian pendeta yang satu memberikan jawaban, sorry, saya harus cepat-cepat sebab saya sedang menuju kesempurnaan. Lalu temannya yang satu, pendeta itu berkata, oh, karena kamu harus pergi cepat-cepat dan perjalananmu masih jauh, saya tidak akan menghalangimu. Kemudian kira-kira begitu, ini inti cerita. Lalu di bawahnya ada satu kata, bahwa kesempurnaan itu masih jauh di dalam hidup kita. Ketika saya merenung, benar juga. Kira-kira kalau sekarang ditanya, apakah kesempurnaan, kedewasaan itu sudah ada dalam diri kita? Walaupun mungkin dari segi makna secara umum, kesempurnaan dewasa itu adalah kesempurnaan fisik kita. Dia bisa disebut dewasa kalau umur 16 sampai atau 19 tahun. 19 tahun bagi seorang pria, dan kemudian 16 tahun bagi seorang wanita, atau dia sudah menikah disebut dewasa. Atau juga dia sudah memiliki kematangan tabiat dan memiliki tanggung jawab. Lalu secara psikologi disebut itu adalah periode perkembangan masa pembentukan kemandirian pribadi, ekonomi, masa berkarir, pemilihan pasangan. Ketika saya pernah buat acara minggu sembahyang di salah satu sekolah, saya terkejut sekolah ini masih di level SMA, dan kemudian ada orang datang konseling ke saya dan sudah tahu apa yang diminta didoakan. Pendeta, tolong doakan sebab saya sudah putus dengan pacar saya. Saya terkejut juga, perlu sekali ini didoakan putus dengan pacar. Sadar atau tidak, karena dia memang sudah sedang kepada usia dewasa, memiliki keluarga, dan kemudian akan memiliki anak. Ini secara umum, ini disebut dewasa. Lalu, kalau secara umum disebut dewasa, kemudian apakah kita sudah tergolong orang dewasa sekarang? Kita belum berbicara secara rohani. Dulu saya masih ingat di kampung kami, kebetulan saya lahir di pinggir Danau Toba di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Dulu di kampung kami, kalau orang tamat dari USU, Universitas Sumatera Utara, maka akan potong sapi. Pak Purba mungkin ada budaya seperti itu juga, tanah karo. Kenapa? Karena kalau sudah tamat kuliah langsung dapat apa? Kerja. Sudah bisa semakin dewasa secara finansial. Tapi sekarang budaya itu nggak lagi, karena keadaan sudah juga kita selesai kuliah, kita belum bisa mandiri secara finansial. Jadi sekarang usia nggak bisa menentukan kedewasaan seseorang. Lalu bagaimana kalau kita berbicara secara rohani? Dan itulah fokus dewasa di dalam Yesus pada hari ini. Ada yang belum dibaptis di sini? Ada ya? Mayoritas kita sudah dibaptis. Kalau kita sudah dibaptis, apakah memang kita sudah termasuk orang dewasa dalam Tuhan atau belum? Kita lihat jumlah Kristen di dunia 2,2 miliar, dan orang Advent di dalamnya 19,5 juta. Jadi saya bukan membahas semua ini, tapi
19,5 juta orang Advent di dalamnya, termasuk saudara. Kemudian dari 19,5 juta orang Advent di seluruh dunia ini yang namanya tercatat dalam catatan gereja, apakah sudah termasuk dewasa atau bukan? Dan saudara yang ada di situ, apakah kita termasuk dewasa atau bukan? Dan secara global dari 2,2 miliar penduduk bumi ini yang orang Kristen, apakah mereka itu sudah dewasa atau tidak? Kita lihat pendapat beberapa tokoh ini. Rutgel berkata, dia memperkirakan bahwa 50% dari anggota gereja hidup tanpa Kristus. Apa nggak ngeri kalau ini terjadi, saudara-saudara? Berapa persen? 50%. Kemudian nomor 2, Lakin ini berkata, ia memperkirakan bahwa 75% masih terhilang. Kemudian Criswell, tokoh pertumbuhan gereja, dia berkata ada 25% anggota jemaatnya yang disebut, dia mengatakan akan terkejut bila melihat 25% anggota jemaatnya ada di mana? Di sorga. Berarti pendapat nomor 2 dan nomor 3 ini sama. Lalu Billy Graham, siapa gak kenal dengan Billy Graham? Dia mengatakan jumlah 85% anggota gereja belum diselamatkan. Berarti berapa persen? Ini tokoh-tokoh terkemuka di dunia yang sudah pergi dari satu negara ke negara yang lain melihat keadaan umat. Dan kemudian tokoh Injili Tozer berkata, 90% dari anggota gereja kita masih hidup. Kalau melihat pendapat para tokoh-tokoh gereja Kristen ini, bagaimana dengan keadaan kedewasaan umat zaman ini? Tak ada Presiden John Howard menyebutkan. Tetapi apa kata hamba Tuhan Ellen White membuat saya sangat terkejut. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi bukan dalam buku kehidupan. Saya melihat tidak satu pun dari 20 orang muda yang mengetahui apa itu agama yang dihidupkan. Mereka melayani diri mereka sendiri, namun mereka mengaku sebagai hamba Kristus. Kecuali berhala mereka dihancurkan, mereka akan segera menyadari bahwa nasib pelanggar adalah bagian mereka. Amanat kepada orang muda, halaman 484. Walaupun tidak tertulis seperti pernyataan tokoh-tokoh sebelumnya persen, tetapi disebut tidak satu pun dari 20 orang yang memiliki pemahaman, pengertian yang benar tentang kehidupan beragama. Kemudian senada dengan itu, Ellen White dalam Christian Service halaman 41 berkata, ini adalah pernyataan serius, kata Ellen White, yang saya sampaikan kepada jemaat, bahwa tidak ada satu dari 20 nama-nama yang tercatat dalam buku jemaat yang bersedia mengakhiri sejarah mereka di dunia ini. Bahkan mereka sama saja seperti orang-orang yang berdosa umumnya, yang tidak bertuhan dan tanpa pengharapan di dunia ini. Kalau kita datang dari 2 tulisan Ellen White ini, menurut gereja Advent, kira-kira berapa persen Kak Beauty? Berapa persen kalau 1 dari 20? Kalau 1 berarti 10% ya? 10%, berarti 5, hanya sekitar 5%. Begitu ya? Pendeta kan nggak tahu matematika, ini saya juga matematika, kenapa susah memikirkan? Ya kan kalau 1 10, ya kan? Gitu ya? Hanya 5%. Terus kalau kita datang dari kutipan ini, berapa persen? Berapa jumlah Bandung Youth for Christ pesertanya ini? 120. Kalau mau datang dari ukurannya ini, ada berapa orang yang persen? Yang datang dari ukuran di secara global, secara umum, berapa persen yang dewasa?
Jadi apa pendapat dari Billy Graham, Tozer, dan lain sebagainya itu gak salah. Rupanya hamba Tuhan yang White sudah melihat ini. Tapi syukur kepada Tuhan, dikatakan tidak satu pun dari 20 orang Buddha yang mengetahui apa itu agama yang dihidupkan. Mereka melayani diri mereka sendiri, namun mengaku sebagai hamba Tuhan. Kecuali berhala mereka itu dihancurkan, mereka akan segera menyadari bahwa nasib pelanggar adalah bahagia mereka. Apa itu nasib pelanggar? Kematian. Jadi sama saja dengan kutipan daripada Tozer. 25%, dia bilang akan kaget melihat kalau ada 25% umatnya di surga. Itu sama saja. Pernyataan ini kalau nggak tinggalkan berhala-berhala ini, maka disebut mereka nasibnya sama dengan pelanggar. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, dan Roh mengatakan dengan jelas bahwa pada waktu-waktu yang akan datang beberapa orang akan gugur dari imannya. Karena memberi perhatian kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran setan-setan. Akan gugur imannya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh mengambil waktu. Mulai kemarin mengambil waktu, hari ini, besok sampai hari Minggu, untuk lebih dekat mengenal Tuhan, sehingga kita memiliki pengenalan yang tepat tentang Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Barulah kita disebut dewasa. Mencapai kedewasaan merupakan suatu proses dinamis yang terus berlangsung seumur hidup kita. Terus, tidak ada yang terlalu suci di dunia ini. Tidak ada holy man. Walaupun ada orang bilang holy father, tidak ada holy father. Pertumbuhan rohani kita terus-menerus sepanjang hidup kita. Kehidupan kekristenan bukanlah lari cepat 100 meter, tapi merupakan lari maraton yang akan menguji stamina rohani kita habis-habisan. Terus kita nggak tahu pergumulan apa yang akan datang kepada kita. Nggak tahu pergumulan apa yang akan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang muda, ada kutipan mengatakan gereja bukanlah suatu tempat untuk memamerkan orang-orang Kristen yang hebat, melainkan suatu sekolah untuk mendidik orang-orang yang belum sempurna. Gereja didirikan untuk mendidik orang-orang yang belum dewasa, sehingga mereka tidak lagi makan bubur, mereka tidak lagi minum susu, tetapi mereka akan makan makanan yang keras. Itu makanya disebut apabila kamu bekerja untuk setahun, tanamlah padi. Dan apabila kamu bekerja untuk seabad, tanamlah pohon. Apabila bekerja untuk keabadian, tanamlah manusia. Manusia yang bagaimana? Yang dewasa. Bukan asal manusia. Manusia yang dewasa. Ketika saya buka Alkitab, disebut dalam Ibrani pasal 5 13 14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Pernah lihat seorang orang tua atau Anda masih mengingat ketika kita berjalan, kemudian tersandung jatuh, kemudian berjalan lagi tersandung jatuh, berjalan lagi tersandung jatuh. Biasanya disebut, orang tua akan bilang, kamu seperti apa? Anak. Orang dewasa berjalan gak sering jatuh.
Tapi orang dewasa yang sering jatuh, sesungguhnya dia belum dewasa. Dia masih minum susu. Di YPBC kemarin saya ingatkan bacaan Alkitab tahunan, sehingga banyak umat Tuhan sudah berapa kali baca Alkitab? Sudah 7 kali pendeta, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi disuruh khotbah bikin renungan, gak tahu. Disuruh ngajar, gak bisa. Berarti hanya membaca. Orang dewasa gak cukup membaca. Orang dewasa gak cukup hanya mendengar. Tapi orang dewasa sudah berada pada level melakukan. Ketidakdewasaan yang kedua adalah gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Hampir di setiap pertemuan, bila mana waktu selalu saya bilang, orang muda kita sekarang sudah sangat rusak oleh gadget dan media-media sosial ada dalamnya. Sebab semua ada di sini. Yang jahat ada, yang baik ada, yang setengah jahat ada, setengah baik ada, dan orang konsumsi semua dari sini. Dan akhirnya banyak orang ikuti semua. Dan ajaran-ajaran ini akan membuat mereka bingung. Dan ketika mereka bingung, lalu dia akan memiliki fondasi yang kuat. Terima kasih ke panitia sudah membuat kegiatan Bandung Youth for Christ ini yang mengharapkan orang-orang muda kita memiliki hubungan yang lebih dekat, pengenalan yang lebih dekat kepada Yesus Kristus, supaya kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang bermunculan sekarang. Bermunculan. Barangkali saudara sudah ingat di media sosial. Sekarang ada juga ajaran yang menyatakan Sabtu itu rupanya hari Jumat. Sabat itu hari Jumat. Sudah pernah lihat itu di media sosial? Muncul dengan fakta-fakta yang ditulis. Saya pikir kalau biasanya kita soal Sabat Minggu, kan begitu. Sekarang sudah ada lagi ajaran yang baru, Jumat Sabat. Akan banyak ajaran-ajaran, dan dengan mudah, apalagi di Indonesia, kita dapat di dunia media sosial sekarang. Itu makanya disebut, bila mana kita gak liberteni, maka orang-orang muda akan tidak stabil emosinya, dan kita akan mudah digoncang. Siapa lagi yang tidak memiliki kedewasaan rohani? Yang ketiga, siapa? Berselisih. Yang memang benar. Anak-anak sebentar berkawan, sebentar apa? Berantem. Jadi kalau ada orang tua suami istri sering berantem, berarti dia seperti apa? Anak-anak. Suatu kali saya diminta seseorang untuk konseling pernikahan. Tahu nggak? Saya nggak pernah kenal dia. Terus saya bilang, kenapa minta saya konseling? Ini saya pikir ini simpel juga, ini doanya wanita. Dia wanita, karena dia tinggal di Bandung, dia punya suami sekarang tinggal di Lampung. Dia bilang, pendeta, kemarin hari Jumat saya berdoa, saya ingin ada seorang pendeta yang konseling pranikah saya. Saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan pendeta yang konseling pranikah. Dan kebetulan pendeta berkhotbah di Jemaat Ebenezer. Oh, inilah jawaban doa. Ini simpel, ini doanya wanita itu. Oke, silakan. Kita konseling, pertemuan pertama kita hanya cerita dan saya tanya, berapakah
sudah berapa tahun kalian pacaran? Sudah 5 tahun pendekar. Oh bagus, sudah boleh lah. Saya tanya, sudah berapa kali putus? Sambung, sudah 7 kali pendekar. Loh, kalau 5 tahun berarti rata-rata setiap tahun lebih dari 1 kali apa? Putus. Puji Tuhan kalau begitu. Ini latar belakang persahabatan kalian. Secara psikologinya ini rawan berkelahi, saya bilang. Benar. Secara psikologi ini rawan berkelahi. Kalau begitu kalian harus memiliki komitmen 1, 2, 3 dan terus. Perselisihan itu adalah tanda orang yang tidak dewasa. Gereja yang selalu ada pro dan kontra dalam gereja, itu adalah gereja yang belum dewasa. 1 Korintus pasal 3:3. Kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Tidak dewasa. Apalagi tingkat itu. Mestinya doa orang Kristen seperti pernyataannya, lebih tinggi dari langit yang tertinggi, lebih dalam dari lautan yang terdalam. Akhirnya sudah ditaklukkan oleh kasih Tuhan. Kabulkanlah segala sekarang doa. Janganlah ada untukku, biarlah semua untukmu. Pernah gak doa kita seperti itu? Tapi doa kita seperti apa biasanya? Tuhan, sekarang saya sedang kuliah, Tuhan, tolong berkati pekerjaan Bapak saya. Benar? Tuhan, tamat kuliah. Tuhan, terima kasih sudah tamat saya sarjana. Berikan pekerjaan Tuhan. Benar? Doanya seperti itu? Diberikan oleh Tuhan. Tuhan, saya sudah 3 tahun bekerja, Tuhan. Bapak saya dan mama saya sudah tanya, sudah ada pacarmu? Ternyata belum ada, Tuhan. Sekarang saya mau berdoa, Tuhan, tolong berikan jodoh. Dan dia berdoa, berikanlah jodoh. Dan ketika sudah ada jodoh, Tuhan, Engkau telah berikan wanita. Seperti Amir sudah ada wanita di penuh di sampingnya. Sekarang Tuhan, saya minta Engkau telah berkata kepada Adam, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sekarang Tuhan, saya ingin memiliki anak. Dan kita berdoa Amir akan dapat anak tahun depan. Dan kemudian dapatlah anak. Dan kemudian sesudah itu anak ini sudah besar, Tuhan, tolong berkati anakku ini supaya baik terus. Dan itulah lingkaran doa umat manusia. Kalau demikian, Tuhan itu seperti apa? Seperti Doraemon. Benar tidak? Tapi doa orang-orang seperti itu adalah doa mementingkan apa? Tapi doa orang dewasa adalah, saya dengar seminar dari Bapak Max Makahendra. Ada yang pernah dengar? Pernah beliau? Dia bilang, doa saya sudah di sini. Seperti ini dia bilang. Sekarang saya berdoa. Dia bilang, Tuhan, terima kasih. Padahal dia masih di Jakarta. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah antarkan saya ke Bandung. Padahal dia masih di Jakarta. Doa saya sudah seperti itu. Bagus juga saya pikir. Keyakinan. Padahal dia masih di Jakarta, tapi dia sudah tahu dan yakin bahwa dia antarkan dia ke Bandung. Yudas 1:12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Orang yang suka berkelahi adalah orang-orang yang seperti pohon yang mati. Demikian, apakah kedewasaan rohani yang pertama? Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, kata Musa, sehingga aku mengenal engkau.
supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan pengenalan tentang Allah. Paulus berkata, "Ya, aku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Jadi ini pengenalan pribadi dengan Tuhan. Pengenalan pribadi dengan Tuhan. Pernahkah Anda kecewa kepada Tuhan? Kalau Anda pernah kecewa kepada Tuhan, berarti Anda belum mengenal Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Kalau kita masih pernah kecewa kepada Tuhan, kita masih bertanya kepada Tuhan, itu tandanya bahwa kita belum mengenal Tuhan, belum dewasa. Tapi orang yang mengenal Tuhan, orang nggak pernah meragukan Tuhan, tak pernah meragukan Tuhan. Yang kedua, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan. Ayat yang sering kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini ayat yang dalam sekali, yang walaupun banyak orang hanya menggunakannya kepada soal makan, tapi apapun yang kamu lakukan, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Para orang-orang muda, ketika kau berdoa kepada Tuhan, minta pekerjaan, tapi minta pekerjaan itu adalah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Ketika orang-orang muda minta jodoh kepada Tuhan, tapi minta jodoh itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, itu akan diberikan. Amin. Minta. Semua harus untuk kemuliaan buat Tuhan. Yang berikutnya, pengertian yang bertambah akan firman Allah. Ibrani pasal 15, yang karena mempunyai panjang indera yang terlatih untuk membedakan yang dari yang jahat, membedakan yang dari yang jahat. Hanya firman Allah. Tidak ada lagi yang manifestasi Allah yang lebih sempurna kecuali Alkitab. Tidak ada lagi. Banyak menggunakan Alkitab, membacanya, merenungkannya, melakukannya. Banyak gunakan Alkitab. Tidak ada lagi. Sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Seperti pengalaman dari jemaat di Berea itu, setiap hari berkumpul belajar firman Tuhan, dan mereka berbeda dari jemaat yang lain. Kita mau orang-orang muda yang mengikuti Bandung Youth for Christ akan dibilang mereka lebih baik hatinya daripada orang yang di sana. Harus seperti itu. Harus lebih baik hatinya. Orang-orang muda yang mengikuti Bandung Youth for Christ ini harus lebih baik hatinya daripada orang muda yang lain. Kalau enggak, nggak ada bedanya. Harus lebih baik. Tandanya bahwa kita telah membaca firman Allah. Yang keempat, orang yang sudah dewasa adalah orang yang lebih suka melayani daripada dilayani. Lebih suka melayani daripada dilayani. Biasanya kita lebih suka dilayani, atau lebih suka melayani. Dan Kristus telah melakukannya dalam Lukas pasal 22 ayat. Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dalam Markus pasal 10 ayat 43, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Dan kata pelayanan yang terpenting adalah pengorbanan. Pengorbanan. Saya pernah kasih tantangan kepada satu gereja seperti ini. Karena saya datang ke gereja itu khotbah, lalu di belakang kaca mobil itu bertempelan kursus kumon. Kan orang Medan dulu tahun 2010 ini.
Apa ini kumon ini? Saya pikirin apa ini kumon? Lalu saya tanya, itu kumon? Wah, rupanya itu tempat les yang bagus. Dan kemudian ketika saya cerita dengan salah seorang yang punya mobil, kebetulan saya tahu siapa yang punya itu. Anakmu dimasukin di kumon. Oh iya pendeta. Berapa biayanya? 300.000. 300.000 satu subjeknya. Lalu di gereja itu saya kasih tantangan. Kalau saya tidak sebut namanya karena nanti sudah tahu gerejanya, nama pendetanya, karena ini di Bandung. Lalu saya bilang, kalau di gereja ini pendeta ini buat kursus Alkitab 300.000 per bulan, ada yang mendatang? Gak ada, saudara. Gak ada. Gak ada yang mendaftar. Pengennya kalau di acara rohani gratis semua. Bener gak? Pengennya kalau ada acara rohani gratis. Tapi acara duniawi berutang juga boleh. Tetangga ditelepon. Pinjam uang untuk gajian. Ini anak saya sudah deadline uang sekolah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkorban masih kurang dari kehidupan kita. Dan orang dewasa adalah orang yang sudah siap berkorban. Dan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan hanya pengorbanan uang, bukan hanya pengorbanan perasaan, tapi pengorbanan apa? Nyawa sekalipun. Pengorbanan nyawa sekalipun. Makanya Markus pasal 10 ayat 45 disebut, karena anak manusia datang untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia. Dan Kristus datang ke dunia ini dan ingin menanamkan kebenaran ini dalam diri kita. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Orang-orang muda, tantangan akan datang dari manapun, akan datang tantangan dalam hidup ini. Akan datang. Tetapi perlu kita ingat, kedewasaan kita akan diuji lewat kesetiaan kita, pengorbanan kita kepada Allah kita. Yang keenam, kehidupan orang dewasa haruslah menghasilkan buah. Kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 16, 1-3. Dan aku telah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi gak ada orang Advent musiman, saudara. Tidak ada orang Kristen musiman. Aduh, kalau lagi nggak hujan datang ke gereja. Kalau lagi ada uang bayar Grab, bolehlah. Tapi kalau naik angkot, nggak datang. Buah tetap. Dan buah kita itu adalah karakter kita, tabiat kita. Dan buah kita itu adalah pelayanan kita. Yang terakhir, orang yang dewasa adalah memperlihatkan iman semakin bertambah dan kasih semakin kuat. Iman semakin bertambah dan kasih semakin kuat. Ditangkap dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasih seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Iman kita semakin kuat, ini diperlihatkan
dan kasih kita semakin kuat, diperlihatkan. Kira-kira kalau dikasih ukuran sampai yang ketujuh ini, apakah saya sudah tergolong orang dewasa atau belum? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita baca 3 ayat penutup berturut-turut. Wahyu pasal 1 ayat 3 sama-sama. Berbahagialah dia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mudah-mudahan mereka, karena ayat ini kemarin lagu kami di Indonesia. Coba lihat ini. Berbahagialah yang membaca, berbahagialah orang yang mendengarkan, dan berbahagialah orang yang menuruti. Tuhan akan segera datang. Biasanya kita sekarang di level mana? Mendengar. Saudara-saudara, kalau orang Indonesia sekarang belum membaca buku. Kata ahli, orang Indonesia adalah pembaca koran dan majalah. Itu makanya koran dan majalah sangat laku di Indonesia. Kalau dijual buku, sekarang koran masih laku, majalah tetap laku, tapi buku sekarang sudah sangat kurang karena dibilang semua sudah ada di sini. Mau apa ada di sini. Masalahnya karena Indonesia masih pembaca koran, pembaca buku, dan orang Indonesia masih lebih banyak mendengar. Tapi Alkitab mencatat berbahagialah orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengar, dan berbahagialah orang yang melakukan. Yakobus pasal 1 ayat 22 sama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kedewasaan ini kita perlu menggunakan lutut kita untuk berdoa, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman. Pelaku firman. Ketika Anda di sekolah, ketika Anda di tempat perkuliahan Anda, apalagi bagi saudara yang tidak kuliah di Universitas Rafael, dari perilaku Anda, orang tahu bahwa ini berbeda. Dari sisiran kita juga kelihatan kita berbeda. Dari pakaian kita juga akan kelihatan kita berbeda. Dari tutur kata kita juga akan kelihatan kita berbeda. Kepedulian kita kepada sahabat kita juga akan kelihatan bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau bukan demikian, apa yang dikatakan di sini, kamu menipu dirimu sendiri. Kenapa kamu menipu dirimu sendiri? Karena kita telah membaca dan mendengar kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Terakhir, Efesus pasal 4 ayat 15 sama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh dalam segala hal mengarah kepada siapa? Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan harus fokus kita mengarah kepada Kristus. Pertumbuhan kita itu harus mengarah kepada Kristus. Itulah kedewasaan yang diharapkan oleh Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan saya percaya dan saya berdoa kepada Tuhan, kiranya setiap kita yang telah mendengarkan pengabaran firman Tuhan hari ini akan memiliki komitmen baru untuk memiliki pengenalan yang lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kata dewasa rohani itu akan kelihatan dari perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan,
sejenak kami telah mendengarkan firman-Mu, berfokus kepada Efesus pasal 4 ayat 13. Kami bersyukur bahwa Yesus Kristus adalah kepala dari gereja ini. Yesus Kristus adalah penyelamat kami. Dan Yesus Kristus yang rindu kami memiliki kedewasaan penuh. Kami telah mempelajari firman ini. Kami percaya bahwa Engkau akan bersama dengan kami. Engkau akan bersama dengan orang-orang muda yang hadir dan sebahagian para orang tua. Sehingga hidup kami menjadi pendengar firman, pembaca firman, dan pelaku firman. Bantu kami Tuhan dengan Roh Kudus dan malaikat, sehingga setiap perilaku kami akan memiliki pertumbuhan yang berfokus kepada Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk kegiatan Bandung Youth for Christ ini. Kami berdoa, berkati seluruh peserta, Kau berikan kesehatan. Biarlah pertemuan ini akan memberikan inspirasi baru, akan memberikan kebangunan rohani yang baru, sehingga pengenalan kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pembicara, memenuhi mereka dengan Roh Kudus, sehingga setiap kata-kata mereka berasal dari firman Tuhan. Engkau juga memberikan cuaca yang baik, dan tidak ada penghalang buat kami untuk mengikuti kegiatan ini. Bahkan kami berdoa Tuhan pada hari Sabat ini, kiranya berkat hari Sabat ini menjadi milik kami, sama seperti Engkau memberkati hari ke-7 pada penciptaan itu, maka Engkau juga akan memberkati kami pada saat ini. Tuhan, terima kasih, sebab Tuhan telah mendengar doa kami. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.